Hai sahabat, hari ini H4 akan menceritakan hasil perjalanan 2 hari yang lalu. Kurang lebih 2 hari yang lalu itu H4 mencoba untuk explore keliling Pulau Bali. Dan uniknya lagi, keliling Pulau Balinya itu bukan dari Denpasar terus balik lagi ke Denpasar, enggak. Melainkan titik poin atau start titik awal H4 untuk riding itu dari ujungnya Pulau Bali yang ada di kaki, yaitu Uluwatu. Nah, jadi kalau misalkan para sahabat melihat mengamati kakinya Pulau Bali seperti gambar yang satu ini, dari ujung itu H4 itu start riding. Kemudian lewat jalur pinggir semua dan tidak ada sama sekali motong jalur. Sampai finish di atau tiba di ujungnya Pulau Bali yang kepalanya, yaitu di Gilimanuk. Setelah itu baliknya kemana? Balik lagi ke titik awal H4 waktu itu start riding, yaitu ke ujungnya kaki Pulau Bali, yaitu Uluwatu. Sudah lama sebenarnya H4 nggak riding, kurang lebih hampir setahun H4 tidak riding menggunakan Oscar ini di Bali. Waktu itu karena pandemi, kemudian H4 ya udah H4 memutuskan untuk explore di Pulau Jawa aja waktu itu. Dan setelah setahun tidak mengaspal di Pulau Bali, sekalinya mengaspal, H4 langsung aja Oscar ini untuk apa? Explore Pulau Bali. Karena apa? Udah lama sebenarnya H4 penasaran. Kira-kira berapa sih jarak tempuh yang diperlukan untuk mengelilingi Pulau Bali, ya, dari ujungnya kaki menuju ke ujungnya kepala, kemudian balik lagi ke ujungnya kaki Pulau Bali, dan berapa kilometer jarak tempuh yang dilalui seperti itu. Oke, jadi gini. Oke, sahabat, jam 7 lah, kita anggap jam 7 pagi ya. Aku akan mulai start dari sini. Tuh, kalau belok kanan itu Pura Uluwatu, belok kiri itu langsung menuju ke Kuta Nusa Dua dan sebagainya. Jadi aku start dari pertigaan Uluwatu. Oke, jadi H4 waktu itu start dari sini ya. Ini adalah lokasi yang H4 pilih karena memang sudah benar-benar berada di ujung, dan ini berada di Uluwatu, persis di pertigaan mau menuju ke Pura Uluwatu. Jadi kalau yang di depan sana belok kanan itu ke Pura Uluwatu. Jadi H4 pilih untuk start dari sini. Kemudian H4 mulai start itu jam 7 pagi dan alhamdulillah cuacanya pun cerah mendukung, dan H4 langsung gas. Dan untuk kecepatan itu H4 ya kategorikan rata-rata itu di kecepatan 100 km per jam, bahkan lebih. Kalau misalkan kondisi jalan sepi banget, kadang sampai 127 sampai 130 seperti itu. Cuman rata-rata memang 80, 180, 100 di jalur-jalur perkotaan yang agak ramai. Kemudian jalur yang H4 lanjutkan lagi sampai ketemu di perempatan Nirmala. Orang-orang sih bilang perempatan Nirmala, tapi itu sebenarnya perempatan Ungasan sebenarnya. Nah, di perempatan itu H4 tidak lurus. Kalau lurus itu kan menuju ke melewati GWK, melainkan H4 belok kanan. Seperti itu. Karena H4 pikir dengan lurus itu sama halnya motong jalur. Nah, maka dari itu H4 belok kanan melewati kawasan Nusa Dua nantinya. Jadi dari jalur ini terus H4 ikutin sampai melewati Sekolah Tinggi Pariwisata atau STP sampai tembus di perempatan besar Nusa Dua. Nah, dari perempatan Nusa Dua ini H4 lanjutkan belok kiri sampai melewati lampu merah perempatan pertama. Kalau belok kanan masuk ke jalan tol, tapi H4 tidak milih jalan tol, tapi tetap H4 meneruskan terus lurus melewati jalur Jimbaran. Dan akhirnya tiba di daerah Sanur. Sanur H4 pilih untuk ambil jalur masuk ke kawasan Jalan Ide Bagus Mantre. Kalau H4 lurus itu sama halnya motong, karena nanti pasti tembusnya Cokrominoto, Denpasar, kemudian jalurnya pun udah beda banget pastinya. Jadi jalur yang benar-benar jalur pinggir itu adalah melewati jalur Ide Bagus Mantre, bypass Ide Bagus Mantre. Di situ jalannya enak, sepi, lurus terus. Disitulah H4 betot
atau top speed itu sampai 127, 130, kadang 135 kalau bener-bener sepi banget. Itu pun jarang, mentok biasanya sampai 130 yang hampat pacu kecepatannya, karena juga memikirkan safety ridingnya. Jadi tidak termakan sebuah ego untuk terus melaju dengan kecepatan tinggi. Sampai akhirnya hampa tiba di atau melewati Karangasem. Alhamdulillah cuaca juga masih cerah. Hampa melanjutkan perjalanan sampai masuk ke kawasan Candi Dase. Di kawasan Candi Dase juga masih cerah, alhamdulillah. Akhirnya untuk mengantisipasi biar tidak makin ramai, karena tadi di bawah di sepanjang jalur Karangasem itu sudah mulai agak padat, banyak kendaraan-kendaraan truk segala macam. Akhirnya hampat pacu lagi kecepatan untuk terus naik ke atas sampai melewati Virgin Beach, kemudian melewati juga kotanya Amlapura. Nah, di situ nampak sekilas Gunung Agung itu sangat terang banget, sangat jelas pemandangannya, dan itu menambah sebuah semangat juga buat hampat melanjutkan perjalanan. Kemudian dari bundaran kotanya Amlapura itu H4 belok kanan sampai ketemu di perempatan pertama lampu merah. Itu H4 tidak belok kiri, melainkan lurus. Dari lampu merah itu lurus. H4 tidak ambil jalur kiri, karena kalau mengambil jalur kiri itu sama halnya kita motong jalur, kita motong jalan. Padahal lurus itu masih ada jalur lagi, dan tembusnya pun juga sama dengan jalur yang kalau kita milih jalur kiri, tembusnya sama. Sehingga hampat putuskan lurus itu sampai tiba di Taman Ujung. Di Taman Ujung inilah jalur yang sebenarnya sedikit memakan banyak waktu kalau kita terlalu terlena dengan pemandangannya. Karena apa? Pemandangannya memang bagus banget sih. Dari Taman Ujung, H4 melanjutkan perjalanan, terus lurus ke depan. Jalannya juga tidak begitu lebar, melainkan masih bisa dilalui oleh motor, dan juga kadang beberapa kali ada mobil yang H4 jumpai. Nah, terus H4 telusuri jalur tersebut, enak banget. Jalannya juga kanan kiri pohonnya rindang, namun tetap harus waspada karena di sekitaran jalan tersebut banyak rumah penduduk, dan kita pun juga jangan arogan lah. Jadi harus bisa mengatur tempo, kapan kita speeding, kapan kita jalannya nyantai tapi tetap dalam kecepatan yang tidak terlalu lambat. Karena itu melewati jalan-jalan penduduk, padat penduduk, H4 putuskan untuk agak nyantai, melainkan tetap juga tidak terlena dengan namanya suasana penduduk tersebut. Karena jujur ini kali pertama H4 melewati jalur ini. Keren banget, serius. Terus sampai kita, jadi ketika melewati jalur ini kalian tidak akan tersesat, karena kalian hanya fokus pikiran satu. Kalau ngambil jalur yang ke bawah, kalau misalkan penuh jalur-jalur cabang ya, itu pasti akan menuju ke laut, karena di kanan jalan itu, sisi kanan itu kan laut. Berarti kita harus mengikuti jalur utama. Kemudian setelah Hampat telusuri sepanjang Jalan Seririt, akhirnya tiba juga di kawasan Singaraja akhir. Tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya adalah di kanan jalan itu kita bisa lagi melihat sebuah view pantai, laut. Itu keren banget itu. Membuat suasana segar kembali yang awalnya sudah
ngelewatin perkotaan, kemudian hutan-hutan, dan akhirnya ketemu dengan view-view yang serba kebiruan. Itu keren banget suasana yang waktu itu H4 alami. Oke, finally kita sudah tiba di ujungnya Pulau Bali. Sekarang persiapan untuk lewat bawah juga, lewat pinggir sampai ke tempat kita berangkat tadi. Dan persiapan untuk berangkat, kalau belok kiri ke Pelabuhan Gilimanuk. Oke, persiapan, langsung gas balik lagi ke ujung Uluwatu. Finally tiba juga jam 5 lebih 2 menit. Oke, kilometernya nanti dari kilometer ini akan kita kurangi dengan kilometer waktu kita berangkat dari lokasi ini, dimana lokasi ini tadi tempat kita start untuk riding. Dan sekarang sudah tiba di lokasi yang sama, cuman bedanya tadi kan aku di sini motornya. Nah, keren. Oke sahabat, jadi setelah H4 tiba di Uluwatu, di tempat awal pertama kali start riding, itu bener-bener sesuatu yang tidak diduga-duga, menghabiskan total waktu hanya 10 jam. Dan sama halnya kayak touring dari Jimbaran ke Surabaya, 10 jaman. Jadi total 10 jam dan total sekian lah, H4 agak lupa. H4 akan tampilkan di video ini. Jadi durasi, kemudian total berapa kilometer dari ujung Uluwatu ke Gilimanuk ujung sampai balik lagi ke ujung Uluwatu. Jadi ada sekian, nanti H4 akan tampilkan. Dan yang lebih excited lagi adalah kalau misalkan para sahabat mencoba mengelilingi Pulau Bali, kalau sampai ada yang mengklaim bisa kurang dari 10 jam, impossible man. Bayangkan H4 riding itu bener-bener tanpa istirahat. Istirahat berhenti itu waktu itu hanya ngepom di kawasan Kubu Tianyar. Setelah itu berhenti itu ketika setelah itu berhenti untuk ganti baterai, itu pun juga sebentar, cepat kok, kurang lebih 1 menit. Terus lanjutkan jalan lagi. Kalau ditanya nggak makan siang, sama sekali nggak makan siang waktu itu. H4 hanya mengandalkan bekal air mineral, kemudian sari roti, itu kan ada beberapa potong. Itu H4 hanya makan 1 potong aja yang rasa coklat. Sisanya yang ada rasa stroberi, kemudian coklat lagi, kemudian stroberi lagi, itu nggak kepotong. Itu nggak kemakan sama sekali. Hanya 1 potong sari roti yang rasa coklat. Itu pada saat itu pas persis jam 1 siang. Karena H4 pikir kalau misalkan lewat dari jam 1 siang itu akan mengakibatkan kepala kita pusing kan, kalau misalkan lapar tapi kita paksakan untuk riding. Jadi untuk mengantisipasi biar tidak terkendala riding dengan kepala pusing karena kita telat makan, itu H4 manfaatkan waktu untuk makan 1 potong roti dari sari roti dan minum air mineral, kemudian minum kopi juga yang sudah H4 beli di minimarket. Itu juga durasinya tidak lama, kurang lebih hanya semenit kok. Jadi benar-benar H4 terapkan konsepnya itu tidak ada istirahat dan totalnya itu 10 jam. Jadi kalau misalkan kalian mau mencoba keliling Pulau Bali, kalau ada yang mengklaim kurang dari 10 jam, menurut H4 kayaknya mustahil. Dan balik lagi, startnya dari ujungnya Pulau Bali, ya, dan balik lagi ke ujungnya Pulau Bali, seperti itu. Itu baru yang dinamakan keliling Pulau Bali bener-bener. Dan jalurnya juga pinggir. Jadi bukan dari tengah-tengah, dari Denpasar ataupun dari mana kemudian balik lagi ke tempat Denpasar. Itu mah kalau menurut H4 belum mengelilingi Pulau Bali. Karena apa? Kakinya Pulau Bali kalian masih lewatkan, seperti itu. Dan ini sebenarnya hanya sebatas eksperimen aja. Sudah lama H4 pengen explore berapa lama sih durasi yang harus diperlukan untuk mengelilingi Pulau Bali, seperti itu. Oke para sahabat, jadi itu cerita singkat sharing tentang pengalaman H4 mengelilingi Pulau Bali yang benar-benar habis semua jalur Pulau Bali yang H4 lewati, jalur pinggir dari ujung kaki sampai ujung kepala bolak-balik seperti itu. Kemudian tidak ada istirahat, jadi benar-benar H4 namakan ini adalah riding marathon menggunakan Honda CBR 150R. Dan sedikit tambahan ya, enaknya pakai Honda CBR ini, satu, handlingnya terasa enak banget. Handlingnya memang apa yang kita inginkan selama riding, baik itu di kecepatan tengah-tengah antara 80
sampai kecepatan tinggi di atas 100, itu dia nurut banget. Asik, serius. Jadi bisa dibilang H4 nggak rugi men, memilih tipe motor sport yang tak pakai touring, bisa dipakai untuk explore, bisa dipakai untuk adventure, bisa. Honda CBR 150 ini cocok, serius. Honda CBR 150 ini bagi H4 cocok banget. Tipikal untuk H4 menggunakan Honda CBR 150R ini pas gitu loh. Chemistry-nya dapet. Kemudian apa yang H4 inginkan juga dia nurut dan bisa menyesuaikan dengan apa yang H4 inginkan. Kemudian kalau dari irit ya semua motor sih tergantung dari penggunaan ya. Kalau penggunaan dipakai untuk speeding terus ya otomatis jatuhnya pasti agak boros seperti itu. Jadi H4 tidak akan mengklaim ini motor irit atau motor ini boros. Itu tergantung dari masing-masing tipikal seorang tipikal ketika kita riding. Terus apa lagi ya? Tipe ban memang sudah agak tak besarin. Yang tipe ban depan itu H4 pasang 110/70. Kemudian yang ban belakang 140/70. Dan apalagi ya, dari segi pegel tergantung dari kita juga. Kalau kita bisa ngatur tempo, ya pasti nggak pegel riding atau touring menggunakan motor sport seperti itu. Tapi yang jelas hanya sekedar informasi, selama H4 riding mengelilingi Pulau Bali, kemudian touring juga selama ini menggunakan Honda CBR 150R, H4 pikir handlingnya masuk banget, jawara banget handlingnya, serius, enak, serius. Riding position juga pas, meskipun H4 membawa tas ransel seperti itu. Yowes, itu aja sih beberapa informasi singkat tentang hasil keliling Pulau Bali dan juga sedikit sharing menggunakan motor Honda CBR 150R ini. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga apa yang H4 sharing melalui video ini dapat menambah sebuah wawasan. Oh ternyata Pulau Bali kalau kita keliling sekitar sekian loh, dengan kecepatan rata-rata 100 km per jam dan tanpa istirahat, balik lagi. Kemudian luasnya dari ujung Uluwatu sampai ujung Gilimanuk, kemudian balik lagi ke ujung Uluwatu, ternyata luasnya adalah sekian, seperti itu. Oke, sampai jumpa di video vlog selanjutnya dan thank you.